Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa hanya Yesus yang dapat mengubah apa yang mustahil bagi manusia. Hati kami buka untuk jamahan Tuhan karena kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak yang mustahil buat Tuhan. Kami hadir di tempat ini bukan karena manusia, tapi karena kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Yang percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kami. Karena itu melalui firman-Mu bicara buat masing-masing kami. Karena kami rindu akan firman-Mu. Kuduskan pikiran, mulut dan hati hamba-Mu, agar hamba dapat menyampaikan firman yang berasal dari hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Siapa saudara yang hadir 2 minggu lalu? Boleh saya lihat tangannya. Yang hadir 2 minggu lalu. Wah, puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap saudara yang doakan perjalanan saya ke mana? Wih, saudara banyak tahu ya. Iya, saya ke Nigeria itu puji Tuhan akhirnya sampai di Jakarta. Ini sampai sepatu saya masih kotor nih, lumpur-lumpurnya, supaya bukti buat saudara. Saya betul-betul ke sana tuh. Betul-betul masuk ke pasar-pasarnya. Ini sampai sepatunya karetnya kebuka sedikit nih. Siapa tahu ada yang tergerak, sepatu saya ukuran 44. Haleluya. Kemarin saya khotbah. Baik, coba ambil di mobil, baik. Itu box apa makanan yang tadi yang balado. Coba. Memang mulut itu berkuasa ya. Minggu lalu saya khotbah di BSD. Saya bilang, gimana saya mau kurus? Orang pada bilang saya gendutan. Jemaat Tuhan begitu mengasihi saya. Ngirimin saya makanan-makanan yang saya tidak bisa tolak. Pare, pete, teri, jengkol. Nih lihat saudara, masuk akal nggak? Jengkol sebanyak gini. Terima kasih buat pelayanannya. Wah, luar biasa. Udah. Jadi saudara harap dukung saya dalam doa, fitness saya aja ya. Atau sepatu tuh tadi. Di Nigeria luar biasa banget. Saya ceritanya gerejanya berapa besar? Sorry, Pak, Bu boleh ada yang bawa gak? Saya takut keinjak nanti saya keselip minyak urapan, saya gak bangun-bangun. Nah, boleh ya, tolong, terima kasih. Soalnya saya suka jalan-jalan. Nah, saya ceritanya berapa berapa besar gerejanya? Gerejanya berapa besar?
1 kilometer ya? 2 kilometer. Saya ingetnya saya ceritanya 1 kilometer. Tapi pas sampai sana gedung yang baru udah jadi 3 kali 3 kilometer, saudara. Itu kalau misalnya saudara mau kurus, saudara duduk paling belakang. Ketika ada altar call, saudara lari ke depan. Cukup seminggu sekali saudara bisa kurus. 3 kilometer. 3 kali 3 benar-benar. Jadi saya sempat di bawah. Terus saya lihat-lihat semuanya. Itu lautan manusia semua, saudara. Gak ada kambing, gak ada sapi. Manusia semua itu 3 kilometer. Sekali ibadah, tahu saudara berapa yang hadir? 7 juta orang. Luar biasa ya. 7 juta orang. Jadi itu KKR 4 malam. KKR-nya tahu sampai jam berapa, saudara? Jam 3 pagi baru selesai. Luar biasa ya. Wah, pokoknya itu pengalaman yang begitu ajaib buat saya ya. Bisa ngelihat gereja, tempat yang begitu susah, sulit, tapi mereka menyembah Tuhan, antusiasnya sangat luar biasa. Gak kayak saudara diem doang. Amin ke apa ke? Diaminin gitu supaya kita juga bisa, siapa tahu kan. Kita ganti namanya. Jadi Mall Kelapa Glow. Mau kemana? MKG, Mall Kelapa Glow. Wih, ada yang mustahil kan buat Tuhan kan? Ya, tapi harus realistis juga sih. Minggu depan, tanggal 26 Agustus. Saya lupa. Merdeka! Wah. Kemarin saya merayakan, saudara, merdeka. Siapa yang mau bicara bendera kemarin? Ya, merdeka. Jalan-jalan di Lapiasa. Upacara bendera, saudara. Saya upacara kemarin di Istana Boneka di Ancol. Enggak, Istana Negara. Tapi saya sudah berjanji bahwa tahun depan saya tidak akan pernah lagi upacara bendera di Istana Negara. Karena udah pindah IKN. Kalau saya tetap di sana saya sendirian. Tapi walaupun sendiri Tuhan menyertai saya. Haleluya. Jangan diteprokin, gak nyambung itu. Gak nyambung. Jangan apa-apa. Gak nyambung itu, gak nyambung. Kalau gak nyambung jangan diteprokin. Tapi kalau nyambung memberkati itu baru saudara teprokin. Saudara kebalik ya. Tapi saya senang khotbah sini. Minggu ini adalah minggu. Ya Tuhan Kristus Yesus. Oh, minggu nubuatan ya? Kok saya kebalik sih? Oh ya, karena minggu kemarin gak ada. Saudara mau nubuatan atau terobosan? Dua-duanya akan terjadi nggak sesuai dengan imanmu. Haleluya. Wih. Ini saya suka nih. Tapi jangan kayak minggu lalu ya. Saya pulang jam 3 sore loh, saudara. Saudara enak habis ini pulang makan. Saya habis ini saudara yang mau didoakan satu persatu ngantri. Sampai jam 3 sore. Lihat bagaimana hamba Tuhan melayani saudara. Tapi saya ke Nigeria aja, saudara yang doain gak? Aman dalam perjalanan. Gak panasan di sana.
kegemukan. Ada yang doain gak? Amin, amin doang. Tuhan lihat hati saudara loh. Kalau saudara gak bawa dokumen gak apa-apa. Tadi di BSD terus semua buka file di handphone. Jadi siapa saudara yang belum tahu soal minggu terobosan itu apa? Angkat tangan. Gak apa-apa, gak dihukum saudara. Maksudnya supaya saya gak ngulang aja. Semua tahu ya minggu terobosan apa ya? Jadi saudara bawa itu dari sertifikat tanah atau yang tanah yang mau dijual, apartemen yang mau dijual, disewakan. Nanti juga saya berdoa buat saudara yang mau sekolah, masuk PTN, saudara yang mau masuk kuliah, saudara yang mau masuk Sespinti, pendidikan, itu saya doakan nanti sebelah kiri, nanti sebelah kanan saya sebelah kanan, nanti saya doakan sebelah. Ini gara-gara bau jengkol tadi di mobil, saya belum makan, karena kan nggak enak nanti satu persatu saudara ada di sini, saya doakan, mau doakan apa Bu? Esther boleh agak. Karena hanya orang-orang terpilih yang bisa suka jengkol. Jadi setelah ibadah saya akan doakan saudara satu persatu yang mau didoakan, tetapi dibatasi ya saudara ya. Hari ini mohon maaf hanya sampai jam 2 siang. Jadi kalau misalnya setelah ibadah saudara mau doakan, saudara langsung ke sebelah kiri saya. Nah, nanti saya doakan saudara yang mau masuk sekolah, mau itu sekolah pendidikan atau sekolah naik jabatan ke S1, S2, S3, apapun itu nanti saya doakan sebelah kiri saya yang pekerjaan, mau cari pekerjaan, mau dapat promosi jabatan apa, saya doakan di sebelah kanan saya. Nah, yang di tengah ya sisanya. Yang di tengah nanti akan disiapkan meja. Ada meja ya. Puji Tuhan. Nanti di tengah akan disiapkan meja, saudara bawa aja either dokumen atau handphone saudara. Tapi mohon displaynya saudara setting untuk tetap nyala, nanti saya akan berikan waktu. Dan juga saudara silent ya, supaya nggak bunyi. Kemarin waktu di Tamres ada yang bunyi. Look at the stars, look how they shine for. Versi Aldi Taher lagi yang dinyalain. Kan saya jadi terganggu ya. Jadi mohon handphone mohon handphone di airplane mode dan juga di silent. Oke. Haleluya. Saya bingung nih mau nubuatannya nanti tengah-tengah atau awal. Saudara maunya awal atau tengah-tengah? Awal, oke. Saya minta tolong ada 2 kursi di sebelah kiri saya, meja, dan 2 kursi di sebelah kanan. Kok ketukar mulu dari tadi? Sebelah kanan saya dan 2 kursi di sebelah kiri saya. Nah, tapi sebelum itu saya mau bilang sama saudara ya, buat saudara yang skeptis ya, ini ada, saya udah terima kira-kira 6 kesaksian yang saya dengar pribadi, terus sampai call saya, untuk ngomong bahwa setelah sertifikat, setelah ada doa terobosan itu, tanahnya ada yang langsung terjual, ada yang langsung ada pencairan, ada yang langsung mulai diproses. Jadi betul-betul kita sebagai anak minta kepada Bapa yang baik, doa kita didengar. Makanya kita beruntung punya Bapa yang begitu baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, nanti saya akan minta kesaksiannya. Kayaknya ada beberapa yang hadir ya. Ada tadi saya baru call juga Ibu Sarah. Ada Ibu Sarah? Oh ya ada Ibu Sarah. Oke.
Siapa yang mau dinubuatkan tapi nanti saya pakai mikrofon ya. Jadi nanti saudara saya sampaikan tetapi nanti kalau ada yang betul-betul sangat sensitif baru saya sampaikan secara pribadi aja. Yang mau dinubuatkan 2 orang maju ke depan sebelah kiri saya, 2 orang sebelah kanan saya. Hap! Jangan maju di tengah, Bu. Masih ada istri saya 1 di sini. Enggak ada? 1, 2, oh enggak, masih ada istri 1 di situ. Jemaat dulu dong, itu tuh udah bapaknya duluan. Ya udah Antes juga nanti. Duduk bawah. Ya. Sini. Saya duduk mana? Boleh ya? Oke. Ibu siapa? Oh gak usah bilang, saya udah tahu namanya. Wih, enggak, belum. Oke, ibu siapa? Sianti. Ibu Santi, oke, udah. Tuhan apa berdoa dalam nama Yesus, di tengah-tengah badai yang sedang kau alami, Tuhan hadir. Walaupun terkadang sepertinya membingungkan situasinya, ada yang ibu gak ngerti, ada yang ibu belum bisa lihat, tetapi satu penguatan dari Tuhan yang saya dengar, itu Tuhan hadir. Dan badai yang ibu sekarang lalui, kebingungan yang sekarang ibu lihat akan berlalu karena kuasa Tuhan. Amin. Dan Anda juga berdoa di dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang mengganggu istirahat ibu dan segala orang-orang yang ngomongin ibu di belakang, yang benar-benar bahkan orang-orang dekat yang tadinya bahkan teman atau keluarga, itu membuat ibu resah. Jangan gelisah karena Tuhan ada di pihakmu. Dan bahkan Tuhan akan mengembalikan apa yang iblis telah curi dalam kehidupan. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Aba nyatakan dan meteraikan nubuatan dalam kehidupannya. Amin. Ada yang benar yang saya sampaikan, Bu? Iya, benar, Pastor. Berapa persen, berapa banyak kira-kira yang benar? 100%. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk, Bu. Oke, next. Bu, silakan duduk. Bu, nama siapa, Bu? Indri. Oke, Bu Indri, kita berdoa. Ibu gak usah khawatir, Tuhan yang akan cukupi segala sesuatu. Bukan manusia, berkat datang dari tangan Tuhan. Bahkan pintu-pintu yang tertutup, seperti ibu mencari, lihat pintu-pintu tuh kayak ketutup. Buat ini gagal, buat ini seperti gak bisa. Tuhan akan mulai bukakan. Lembutkan hatimu untuk mengampuni, untuk ikhlas, untuk merelakan. Dan Tuhan akan buka pintu di hadapanmu. Dan 4 bulan dari sekarang, kehidupanmu akan berubah total. Di mana berkat Tuhan akan tercurah. Ada saat-saat bahkan di mana ibu susah untuk mikir belanja mingguan aja. Tetapi Tuhan yang akan mencukupi kehidupanmu. Dan Tuhan yang akan memberkatimu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, menyatakan dan meteraikan buatan dalam kehidupannya. Amin. Ada yang benar yang saya sampaikan, Bu? Benar. Berapa persen benar kira-kira? 99%. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk, Bu, Tuhan berkati. 1%-nya kemana ya? Nih, Antes duduk di sini. Kesian. Apa? Iya, sini aja. Di Tamres boleh. Sini aja dekat kantong persembahan.
Oke, Ibu namanya siapa? Miska. Bu Miska, jangan takut karena Tuhan bukan cuma akan menyembuhkanmu dan memulihkanmu. Saya nggak tahu, tapi ketika saya tadi lihat ibu, ada satu penyakit, saya nggak tahu ibu yang sakit atau anggota keluarga yang sakit, tapi ibu lagi berdoa untuk kesembuhan, bener nggak? Iya betul, ibu saya baru dioperasi batu ginjal yang kemarin 2 minggu lalu didoain sama Pastor Geran di rumah. Kesembuhan akan terjadi. Itu pesan Tuhan yang tadi ketika saya lihat ibu, makanya itu kuat banget. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga saya lihat ada restorasi yang akan terjadi. Ibu pernah seperti didepak atau dikeluarkan dari pekerjaan secara nggak fair. Ada kecurangan yang terjadi, benar nggak? Iya, di lingkungan kerja suka dicurangin. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, hamba ucapkan berkat, Tuhan lihat hatinya, kesetiaannya, kesembuhan akan terjadi, dan ia akan mendapatkan promosi. Ia bukan cuma akan mendapatkan promosi, tapi disertai dengan bonus, tunjangan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat Tuhan akan tercurah. Ia akan berkelimpahan menjadi berkat, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat kehidupannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyatakan dan meteraikan nubuatan ini. Haleluya, amin. Ada yang benar yang saya sampaikan, Bu? Benar semua. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Salam dulu, Bu. Oke, Pak. Namanya siapa, Pak? Samuel. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, hamba berdoa, Pak, jangan khawatir akan hari depan, karena Tuhan yang memegang tanganmu. Jangan gelisah, jangan cemas. Segala sesuatu yang membuat Bapak susah untuk istirahat, segala sesuatu yang buat Bapak seperti bebannya berat sampai berasa di pundak Bapak ini, sampai berasa banget. Seperti kaku, kram, kadang-kadang Tuhan adalah sumber kelegaan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Tuhan akan berikan kelegaan pada Bapak. Ini musim yang gak enak. Musim yang orang meninggalkan, orang gak bisa dipercaya. Tetapi justru lewat apa yang Bapak alami sekarang, Bapak diproses, didewasakan, imannya kepada Tuhan. Dan saya lihat bahwa saya cuma lihat ada seperti ada sinar yang akan datang. Berarti Bapak betul-betul sekarang seperti lagi apa-apa tuh gelap gitu loh. Tapi terang akan datang. Dan segala sesuatu akan menjadi sangat jelas. Segala sesuatu akan menjadi sangat hangat, harmonis, diberkati, bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba ucapkan berkat perkenanan Tuhan. Asal Bapak tetap setia. Tuhan akan buka jalan demi jalan, pintu demi pintu. Bahkan yang belum kau lihat akan Tuhan nyatakan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, hamba nyatakan dan meteraikan nubuatan dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Ya, ada yang benar yang saya sampaikan, Pak? Iya, Pastor. Saya memang lagi bingung, Pastor. Kayaknya semuanya tadi seperti Pastor bilang gelap nggak jelas gitu, Pastor. Ya, be strong, ya. Betul di sini sakit, ada apa? Kayak sering terasa berat. Ya, suka memang kaku bahunya, Pastor. Sekarang lagi kaku nggak? Sekarang sih enggak sih, Pastor. Tadi pas datang ke sini berasa kaku nggak? Tadi iya, Pastor.
Tadi datang sini berasa kaku, sekarang udah nggak kaku. Itu tanda ya, nubuatan itu akan terjadi. Makanya saya bilang terang itu akan datang. Nah kegelapan itu semua yang lagi membuat membingungkan, yang gak jelas apa-apa, Tuhan akan jelaskan. Ya, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Pak, haleluya. Iya Mas, gimana? Happy anniversary wedding. Thank you, kebalik wedding anniversary, bukan anniversary wedding. Indonesia. You have prayed to God dan berseru kepada Tuhan, dan setiap doa-doamu, setiap seruan-seruanmu kepada Tuhan Ia dengar. Ada saat-saat engkau pikir engkau terhilang bahkan jauh, tapi Tuhan tidak pernah jauh daripadamu. At times ada saat-saat di mana kau tidak bisa merasakan hadiratnya, tapi Dia hadir. Amen. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita bukan perasaan. Karena itu engkau akan lihat bahwa langkah-langkahmu bukan hanya akan dituntun Tuhan, tetapi dalam 6 bulan ini, you are gonna start a few things. Karena ada beberapa yang kau mulai seperti kayak usaha, saya lihat. Saya nggak tahu usaha F&B atau sebagainya, tapi kau akan mulai seperti usaha. Yang kedua seperti kayak something kayak coaching, mengajar. Yang ketiga saya lihat seperti akan ada something yang will be given to you. Saya nggak tahu itu gedung, tanah, atau rumah, mobil, tapi akan ada sesuatu yang akan diberikan padamu. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, hamba nyatakan dan meteraikan nubuatan dalam kehidupannya. Haleluya. Amin, amin. Ada yang benar yang disampaikan? 100%. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, puji Tuhan. Boleh minta tolong kursinya dibuat turun lagi. Nanti sembari saya khotbah juga, kalau saya ada lihat sesuatu pada saudara, saya akan sampaikan ya. Tuhan begitu luar biasa saudara ya. Amin. Saya tuh gak ada apa-apanya loh. Tapi semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Dan karena Tuhan juga mengasihi setiap saudara. Hari ini kita mau bicara tentang peka dan taat kepada suara Tuhan. Kita masih ada dalam serial khotbah Roh Kudus penyembuhku, yaitu penyataan mujizat di kitab para rasul. Kita mulai dari kitab para rasul 1 pasal yang pertama, sekarang sudah di kitab kisah para rasul pasal yang ke-10. Jadi ini sistematis. Setiap ada mujizat yang terjadi itu kita khotbahin. Nah, saya nggak nyocok-nyocokin sama yang tadi tuh. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Tetapi setiap kali cocok. Kayak hari ini nih, nanti saudara dengar khotbahnya itu kayak disetting betul-betul khususnya sesuai dengan iman saudara tentang nubuatan dan terobosan dua-duanya. Waktu saya stay di Nigeria kemarin seminggu, kita di host di sebuah villa di kompleksnya. Kompleksnya tuh 55.000 hektar. Ketika kita di host di kompleks di sana, makanannya itu buffet. Jadi kayak prasmanan gitu, ngambil sendiri gitu.
Kalau saya sih lumayan suka. Karena makanannya asin pedas gitu. Tetapi buffet itu, kalau saudara pernah makan buffet, all you can eat, itu saudara bisa ambil sebanyak-banyaknya atau sedikit-dikitnya. Begitu juga ketika firman disampaikan, saudara bisa amini dan terima sebanyak-banyaknya atau amini dan terima sedikit-dikitnya. Makanya kesembuhan saudara, mujizat saudara, terobosan saudara bukan tergantung saya sama sekali. Tapi tergantung iman saudara kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya orang yang beriman pada Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kisah para Rasul 10 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Kisah para Rasul 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu pada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku tidak pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang tadi dilihatnya itu. Sementara itu di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Demikian firman Tuhan. Nah, ini kita nggak akan lihat ayat per ayat, tetapi ini adalah 2 kisah tentang 2 orang berbeda yang mempunyai pengalaman berbeda, latar belakang berbeda, kepribadian yang berbeda, namun mereka mendengar suara Tuhan dan memiliki respons yang berbeda. Ini saya lihat ayat 14. Keren juga nih kalau saudara, ayat 15, kalau saudara buka restoran Manado. Kedengaran pula untuk 2 kalinya suara yang berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Babi semua isinya. Keren nih.
Ada seorang bernama Cornelius nih ya. Kita lihat ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, umat pilihan Allah ya. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nih. Ini di Kaisarea nih saudara, tempat yang begitu besar juga Israel. Perwira ini kira-kira memimpin 100 orang. Dia komandan dari 100 orang. Tetapi dia tetap takut akan Allah, memberi banyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat ayat ini nih, coba ayat yang kedua. Saleh, takut akan Allah, banyak memberi, senantiasa berdoa. Siapa saudara yang seperti itu? Boleh angkat tangan. Penjahat semua di sini ya? Ya Tuhanku. Ini kayak Sodom dan Gomora, saya harus berdoa, Tuhan asalkan saja ada 10 yang saleh Tuhan. Tapi luar biasa gak sih? Dia tidak memakai pekerjaannya, dia tidak memakai jabatannya sebagai alasan untuk meninggalkan tanggung jawab utamanya. Ya adalah Allah. Tuhan adalah prioritas utama kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan prioritas utama saya. Apapun yang orang mau bilang, apapun yang dokter mau bilang, apapun yang perkataan manusia, tidak ada bandingannya sama perkataan Tuhan. Orang mau ngomong apa tentang saudara, pegang perkataan Tuhan. Hidup itu bukan dikendalikan oleh pikiran atau perasaan kita, tapi kehidupan kita dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau hidup dikendalikan sama pikiran dan perasaan kita, hancur hidup saudara. Karena pikiran kita seringkali liar. Perasaan kita, emosi kita seringkali liar, labil. Tetapi satu yang tidak pernah berubah adalah firman Tuhan. Wah, saya juga lihat ayat ini, saya tertegur saudara. Ada gak sih kita yang pernah bilang, aduh Tuhan saya gak ada waktu. Aduh Tuhan saya mulai sibuk. Ini untuk saudara yang nonton di rumah ya. Live streaming gak? Enggak ya. Untuk saudara yang nonton di sini nih. Habis di rumah gak ada. Atau di YouTube deh, nanti ada di YouTube. Saya mau bilang ya. Jangan jadikan apapun alasan untuk engkau tidak punya waktu buat Tuhan. Mau itu pekerjaan ke, mau itu hobi ke, Tuhan nomor 1. Jangan sampai saudara bilang gak punya waktu. Alkitab berkata di Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Saudara mendingan ditegur atau dihajar? Ditegur, ya mendingan saudara bener, gak usah ditegur. Tegur, tahu aja pengen salah. Kalau Tuhan berbisik, saudara gak dengar. Kalau Tuhan berbicara, saudara masih gak dengar. Kalau Tuhan mencolek, saudara masih gak dengar. Kalau Tuhan menegur, saudara masih gak dengar. Tuhan akan menghajar. Bukan yang ku benci, bukan yang ku murkai, tetapi yang ku
Kasihi karena dia mengasihimu. Kalau saudara lagi ngerasa nih, wah kayaknya hidup saya lagi berat. Karena selama ini saya nggak dekat dengan Tuhan. Berarti hajaran Tuhan itu yang membuatmu dekat dengan Tuhan. Banyak orang kalau belum sakit nggak cari Tuhan. Banyak orang kalau belum bangkrut nggak cari Tuhan. Dia harus ngalamin dulu semua itu, harus dihajar dulu emang. Makanya saya paling senang doain orang di ICU. Kalau saya doakan orang biasa, Bapak siap memberikan segala-galanya buat Tuhan. Aduh saya pikir-pikir dulu ya pastor ya. Siap buat pelayanan, aduh saya harus berdoa dulu nih kayaknya pastor. Karena saya masih ada ini, masih ada ini. Aduh saya ngerasa masih gini, aduh nanti dulu ya pastor ya. Tapi kalau di ICU, Bapak siap bertobat memberikan segala-galanya buat Tuhan. Yang kedua saya suka masuk ICU. Karena saudara mungkin gak tahu, tapi hukum Indonesia menjamin bahwa pendeta itu boleh masuk ke rumah sakit dan membesuk mendoakan jemaat kapan saja. Jadi kalau ada jam besuknya cuma sampai jam segini pastor, kan beberapa kali. Oh gak apa-apa. Saya cuma ada waktu soalnya jam 8 atau jam 9. Udah tutup pastor gak bisa. Gak apa-apa saya pendeta. Pas depan, Pak maaf ya jam besuknya udah tutup. Mohon maaf saya pendeta. Pendeta GBI. Bahkan kadang-kadang saya pakai baju pendeta sih. Kalau saya lagi pakai baju pendeta saudara. Saya jalan gini. Dokter lewat sana nunduk. Karena apa yang dokter tidak bisa lakukan, pendeta lewat kuasa Tuhan, sanggup lakukan. Dokter angkat tangan, pendeta turun tangan. Coba bayangin. Dokter sakit kok udah gak ada harapan, datangnya juga ke pendeta. Makanya jadi pendeta saudara. Walaupun saudara gak jadi pendeta, siap saudara hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan berarti saudara tunduk dan taat pada Tuhan. Berarti mulut saudara punya siapa? Yang diperkatakan berarti perkataan. Coba lihat kiri kanan saudara. Kalau teman saudara, kalau suami saudara atau istri saudara, coba lihat dia. Lihat. Udah lihat? Coba saling bertanya. Perkataan kamu udah seperti perkataan Tuhan belum? Coba tanya, beneran tanya. Dah. Ya, kira-kira udah belum? Dari wajah saudara saya udah tahu jawabannya. Kan minggu nubuatan. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi karena umat Yahudi itu umat pilihan Tuhan zaman itu. Coba lihat ayat yang ke-4 ya. Ayat yang ke-3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak pada seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius.
ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Yang pertama, bagaimana engkau bisa mendengar suara Tuhan kalau engkau gak mencari Tuhan?" Kalau saudara gak cari Tuhan, kalau saudara gak berdoa, kalau saudara gak baca firman-Nya, gimana mau ketemu Tuhan? Itu sama aja bodohnya sama saudara bilang sama orang lain, kok kita gak ketemu-ketemu sih? Lu emang telepon gua? Enggak. WhatsApp gua? Enggak. Gue berharap aja bisa ketemu gitu tiba-tiba. Bagaimana saudara mau kenal Tuhan dengan Alkitab ini nggak bisa baca dirinya sendiri, saudara harus dibaca. Kalau saudara mau peka akan suara Tuhan, kalau saudara mau doa saudara dijawab, bagaimana bisa? Kalau misalnya kita nggak mencari Tuhan, kita nggak senantiasa berdoa. Dan ini ya, saya mau bilang ya, ini mohon maaf nih. Untuk saudara yang bilang ya, kalau ditanya, "Pak, Bu, Bapak sama Ibu," kan saya sering nanya orang ya, "Berapa lama berdoanya?" "Oh, Pastor, kami setiap saat berdoa." Saya cuma mau bilang satu, PRET, pret. Pret. Sama aja sama saya bilang sama saudara, nanti kita ngobrol yuk. Kapan? Ya setiap saat lah kita ngobrol. Ya enggak. Harus disiapkan. Pasang alarm saudara 15 menit lebih awal pagi-pagi. Berdoa. Sebelum tidur siapkan waktu berdoa. Harus dipersiapkan. Berdoa, baca firman. Gak bisa kita cuma hidup tanpa ada waktu doa. Mulai dari 15 menit. Saya selalu bilang gini ya. Sesuatu itu ya. Saudara di sini berapa banyak saudara yang makan nasi? Boleh angkat tangan. Nasi. Jangan malu-malu, makan nasi doang. Oke. Saya mau tanya sama saudara. Lebih banyak orang makan nasi di Indonesia atau di Amerika? Kenapa? Karena Garuda di dadaku. Enggak, kenapa? Hah? Makanan pokok. Ya iya, makanan pokok. Kenapa menjadi makanan pokok itu? Kan ada juga di Amerika beras. Kenapa? Karena terbiasa dari kecil. Dari kecil saudara makan nasi. Sekarang kegayaan. Kemana? Makan burger. Makan di apa tuh? Di apa? MKG yang makan daging-daging gitu. Pulang-pulang juga cari nasi goreng. Karena kalau belum makan nasi belum makan. Bahkan saya pernah lihat ada orang tuh makan nasi yang lagi lagi prasmanan, dia ambil nasi goreng sama ambil mie. Ya sama aja ceritanya itu. Apapun itu awalnya mungkin berat, mungkin susah. Ketika dimulai mungkin gak enak, mungkin berat, bosen, gak ngerti. Tetapi lama-lama dibiasakan. Sesuatu yang dibiasakan jadi terbiasa. Sesuatu yang sudah terbiasa jadi kebiasaan, lama-lama jadi kesukaan.
Dari jadi kesukaan jadi kebutuhan. Wih, dahsyat jemaat di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat semua. Luar biasa. Ya. Jadi mulai itu. Kalau doa saudara mau didengar. Tuhan, gerakan saya sekarang. Siapa saudara yang lagi doa minta keturunan? Kalau suami istri, maju ke depan, cepat. Ada yang main keyboard? Ayo cepat. Bu, jangan khawatir apapun yang dokter katakan, Tuhan sanggup. Ya. Karena dokter pernah vonis sesuatu sama ibu. Dan jangan takut. November ini akan terjadi. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Dokter pernah vonis apa? Pernah bilang ada masalah atau apa? Dibilangnya apa vonis? Udah habis ini. Oke. Istrinya mana? Hah? Lagi ada acara. Nanti kalau ada istrinya. Masa bapak sendiri ini. Kan kalau bapak yang tiba-tiba puji Tuhan, Pastor. Siapa saudara yang lagi cari pekerjaan? Cepat ke depan. Yang lagi gak ada pekerjaan. Atau lagi mau pindah tempat kerja. Cepat. Ke depan. Oh, istri udah ada. Wah, cepet banget dapat istri, Pak. Gak apa-apa. Tetap sini. Pekerjaan, lagi cari pekerjaan atau mau lagi mau pindah tempat kerja. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tahun depan Maret, ya imani tahun depan Maret. Saya nggak tahu itu, yang tadi juga November saya nggak tahu itu November sih hamil lah kayaknya. Tahun depan Maret saya nggak tahu hamilnya atau ini. Tetapi penyertaan Tuhan selama ini membuktikan bahwa janji-janji Tuhan tidak pernah gagal. Yes. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus menyatakan dan meteraikan nubuatan ini Maret tahun depan akan terjadi dalam keluarga ini. Dan bahkan Tuhan akan kasih tanda dalam 3 minggu ada sebuah proyek yang seperti mandat atau sebuah penjualan yang mandat. Dalam 3 minggu ini akan begitu lancar. Dari yang tadinya bertele-tele banget, dipersulit orang, dipergampang dan akan mengalir. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, angkat kedua tangan kalian yang depan. Dalam nama Yesus kami berdoa, tangan-tangan ini diberkati. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. 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 Semua yang di depan imani.
Ada yang saya lihat tadi beberapa, tapi saya nggak usah sampaikan satu-satu. Kurang dari 6 minggu dari sekarang. Ya catat ya tanggal ini. Kurang dari 6 minggu dari sekarang. Engkau akan memiliki pekerjaan atau penempatan yang baru yang lebih baik. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, balik tempat duduk. Saya agak dekat nih supaya saya bisa lihat muka saudara. Saya mendekat saudara malah menjauh ya. Semua pada buang muka ya. Semua pada kayak. Saya di sini di tengah loh. Bukan pada ngelihat ke saya. Semua pada kayak mana nih dia. Ya udah nanti dulu deh, belum saya khotbah ya. Oh belakangnya juga ada ya. Bukan Garuda di dadaku, Garuda di diriku. Oke, ini begini. Coba lihat yang keempat. Ini kita nggak lihat satu-satu. Ini habis 4 nih kita langsung lompat nih nanti. Ia menatap malaikat itu. Begini, thank you. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Wah, saya baca ini saya tergerak, saudara. Semua doamu didengar Allah. Asal saudara berdoa. Semua doa saudara didengar Tuhan. Amin. Bukan cuma doamu, tetapi semua pemberianmu diberikan tuh, dilihat Tuhan. Pemberianmu adalah pengorbananmu, kerja kerasmu, hasil kerja kerasmu dilihat oleh Tuhan. Ada yang amennya keras, ada yang amennya nggak keras. Yang amennya keras pasti yang benar-benar memberi, yang amennya nggak keras. Ya Tuhan lihat dong gue gak ngasih apa-apa. Saudara saya mau cerita boleh gak? Ya udah gak ada jawab. Tahu gak di Nigeria itu pada semangat banget gitu. Mau tahu apa? Amin, haleluya. Saya kesini saudara. Siap terima mujizat. Di Nigeria ya saudara. Kan tuh tempatnya 55.000 hektar. Jadi tanahnya gratis buat jemaat yang mau bangun rumah, usaha. Terus saya tanya. Jadi usaha-usaha di sini kena pajak nggak 10% per puluhan? Harus nggak mereka kasih ke ini? Mereka kasih per puluhan nggak ke gereja? Ya kasih pasti. Oh jadi ada aturannya? Ada di Alkitab. Enggak, tapi dari gerejanya ada aturan enggak? Harus dari ini kasih keseluruhan? Enggak lah. Asal orang Kristen yang baik masa gak kasih perpuluhan? Saya denger gitu, saya kaget. Tempat yang sulit, yang miskin, seperti itu. Bahkan saudara ya, itu saya turun ke pasarnya kan. Soalnya saya mau cobain jajan-jajanannya. Pas saya turun, itu ada beberapa toko-toko gitu. Dan satu toko ada poster. Yang tulisannya, saya benar-benar pas saya turun ada satu poster.
Nanti saya post video kalau udah saya edit. Ada satu poster yang tulisannya, jangan engkau merampok Allah. Tapi bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ya saya makin kaget lagi. Kok bahasa Indonesia ada di sini? Jangan engkau merampok Allah. Berikan perpuluhan dan persembahanmu secara rutin. Saya pikir berapa sih mereka bisa beri? Tapi saya mau bilang sama saudara. Saudara ingat di firman Tuhan. Banyak yang bilang ya, aduh saya lagi gak bisa beri nih. Karena saya lagi susah. Saya biasanya bilang, ya udah kalau misalnya lagi gak bisa memberi karena lagi susah, engkau akan susah seumur hidup. Engkau akan susah seumur hidup. Kenapa? Saudara lihat di Alkitab ya. Ketika Yesus melihat seorang janda memberi seluruh nafkahnya yang begitu kecil, Yesus nggak bilang, itu kalau saudara lihat ayatnya, Yesus memperhatikan peti persembahan itu dan dia melihat persembahan janda ini. Yesus nggak bilang ke jandanya, bu, nggak usah kasih, ibu kan lagi susah, kan ibu lagi sulit, jangan dikasih. Tetapi Yesus bilang apa? Dia memberi lebih daripada semuanya karena dia beri bukan dari kelebihan tapi dari kekurangannya. Tolong lihat pengorbanan saudara, mau cuma 20 ribu, mau cuma 50 ribu. Tapi kalau pemberianmu tidak berharga, tidak berarti bagimu, tidak berarti juga buat Tuhan. Kalau yang saudara tabur gak berarti bagi saudara, gak berarti bagimu, gak berarti juga buat Tuhan. Kalau 200 juta itu receh bagimu, gak ada artinya kau kasih 200 juta. Tapi kalau 100 ribu aja begitu berharga bagimu, itu juga berharga bagi Tuhan. Dan Tuhan yang saya sembah menghargai pengorbanan dari anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Doanya dan pemberiannya dilihat oleh Tuhan. Ayat kelima. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Lalu tadi kita udah baca ayatnya ya. Perwira ini langsung mengumpulkan orang-orang yang dekat bersamanya, yang dekat dengan Tuhan juga untuk ke Yope dan menjemput Simon. Nah, tapi kita bandingkan ini dengan Petrus. Coba lihat ayat yang ke-13. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Ada saudara ya, yang udah dengar panggilan Tuhan, udah dengar suara Tuhan, tapi jawabannya masih tidak Tuhan. Kedengaran pula kedua kalinya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Ayat 16. Lalu ayat 17, udah 3 kali. Bukannya Petrus sadar. Tetapi ayat 17 bilang apa? Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kira arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Udah jelas Tuhan bilang, nih makan semuanya. Petrus bilang, enggak Tuhan, enggak, aku gak pernah makan kayak gituan. 3 kali. Sekarang kita bandingkan ya. Ini Petrus udah Petrus yang berbeda loh. Ini bukan Petrus yang mengkhianati Yesus. Ini Petrus yang udah berkuasa ya. Petrus yang udah bisa memerintahkan orang lumpuh untuk berjalan. Petrus yang udah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Petrus yang belajar dari Yesus, lihat sendiri mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus. Petrus yang menjadi salah satu dari 3 orang yang terdekat dengan Yesus. Tetapi dia masih gak ngerti suara Tuhan. Dia masih gak
masih nggak siap untuk taat pada suara Tuhan. Masih bertanya-tanya, aduh Tuhan, enggak deh Tuhan. Banyak saudara udah digerakkan Tuhan untuk pelayanan. Banyak saudara udah digerakkan Tuhan untuk menabur. Banyak saudara udah digerakkan Tuhan untuk mengampuni. Banyak saudara udah digerakkan Tuhan untuk menginjil. Banyak saudara udah digerakkan Tuhan untuk bertobat. Tetapi engkau hiraukan suara Tuhan dan engkau masih bisa bertanya, Tuhan kok belum jawab doa saya? Kitanya yang gak taat kok. Kitanya yang gak peka kok, kita yang nyalahin Tuhan. Ini saya mau bilang sama saudara ya. Dalam ibadah saya sering banget lebih gampang orang yang bukan beragama Kristen bahkan terima mujizat. Kalau dibandingin Petrus sama Cornelius, Petrus track recordnya sama Yesus luar biasa. Cornelius pernah ketemu Yesus gak? Enggak. Tetapi ketika Tuhan ngomong dia langsung taat, dia langsung kirim orang-orangnya. Jangan sampai engkau justru udah pelayanan, udah berpuluh-puluh tahun di gereja, engkau yang paling gak taat. Tapi orang yang justru baru bayi Kristen lebih taat hidupannya daripadamu. Saudara yang udah dibesarkan Kristen dari sekolah minggu, jangan sampai engkau malu kalau melihat orang yang baru bertobat 1 tahun. Yang baru bertobat 1 minggu. Dia bisa berdoa sehari 2 jam. Saudara berdoa cuma 2 menit. Makanya Yesus bilang Matius 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita disuruh bertobat dan jadi seperti anak kecil. Tahu gak kenapa jadi anak kecil? Anak kecil apa aja yang bapaknya ngomong diiyain. Kalau udah remaja udah bisa ngelawan. Kita harus bertobat untuk menjadi seperti anak kecil. Apa yang Tuhan ngomong, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan janjikan, itu yang kita pegang. Imani ya Pak, Bu, imani ya. Angkat kedua tangan saudara. Imani sama-sama dan katakan amin ya. Hamba deklarasikan dan nyatakan di dalam nama Yesus. Dalam 2 bulan ini akan ada perubahan drastis. Dalam keluarga, dalam keuangan, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, di dalam nama Yesus. Dalam 2 bulan ini Agustus 20, saudara yang beriman, saudara yang imani, saudara catat tanggalnya. 2 bulan dari sekarang. Agustus, Oktober, September 20. Sudah catat tanggalnya. Tapi pastikan engkau mencari Tuhan setiap hari. Kau siap taat
Kau siap bersaksi. Hanya yang siap taat dan hanya yang siap bersaksi dan hanya yang siap dipakai Tuhan. Katakan bersama saya, di dalam nama Yesus, segala penyakit dalam tubuh saya sembuh dalam nama Yesus. Siap saudara yang sakit bangkit berdiri. Turunkan tangan saudara. Siap saudara yang sakit bangkit berdiri. Tadi saudara yang siap taat sama Tuhan, siap beri waktu buat Tuhan, dan siap bersaksi. Tadi udah ulangi ya. Saudara yang bangkit berdiri siap. Angkat kedua tangan saudara, di dalam nama Yesus tiap sakit penyakit sembuh. Sembuh sekarang juga dalam nama Yesus. Ibu yang paling depan kiri pakai baju coklat, udah Tuhan sembuhkan nih. Sebelah kiri saya. Itu ibu yang pakai kacamata bandu, Tuhan sudah sembuhkan. Ibu yang pakai kaos hitam, Tuhan juga udah sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Cek tubuh saudara sekarang. Ayo, cek tubuh saudara sekarang. Jangan duduk dulu. Cek tubuh saudara. Cek tubuh saudara. Siapa yang sudah terima kesembuhan, angkat tangan kanan saudara yang tinggi. Yang sudah terima kesembuhan, angkat tangan kanan saudara yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu udah apa? Kenapa? Coba mic-nya, Philip. Saya urat kejepit, harus dioperasi. Ada 2. Tadi datang saya ke sini, saya nyeri. Dan sekarang? Sekarang udah enggak. Udah. Tadi nyeri dan sekarang enggak. Saya tuh nggak bisa kena AC. AC denyut-denyut kalau saya pakai di sini enggak saya. Ibu bisa berjalan. Coba. Coba berjalan. Pegang tangan saya. Ayo. Dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Angkat kaki ibu lebih tinggi. Lebih tinggi. Kenapa? Bisa. Tapi nggak bisa. Tadi nggak bisa saya. Nggak bisa tadi. Tadi aja saya duduk aja gelisah. Tadi nggak bisa apa bu? Coba. Nggak bisa angkat kaki. Tadi nggak bisa angkat kaki. Dan sekarang, coba sini kita ke tengah. Wah, coba angkat lagi. Tadi nggak bisa angkat kaki seperti ini. Coba ibu angkat kaki. Bisa? Bisa. Tadi nggak bisa. Ibu datang sama siapa? Mana? Coba anaknya sini. Coba angkat lagi terus. Dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir sekarang juga. Secara sempurna dalam nama Yesus. Segala nyeri yang memerintahkan keluar dalam nama Yesus. Benar mama nggak bisa kayak gini tadi. Iya. Jadi tuh mama abis MRI kan sempat telepon pastor juga beberapa hari yang lalu pas lagi di rumah sakit. Terus mama tuh didiagnosanya tulangnya bengkok belakang, terus 2 syarafnya robek sama ada syaraf kejepit juga. Jadi karena itu nggak bisa. Nggak bisa saya mau jalan sampai sini. Iya nggak bisa sama sekali sini kaki nggak bisa jalan. Tadinya mama nggak bisa kayak gini. Nggak. Kenapa? Tadi di kursi roda pastor. Kursi roda. Iya di kursi roda tadi. Coba ibu angkat lagi. Di dalam nama Yesus. Nah sekarang coba ibu gerakan badan ibu. Masih ada nyeri? Enggak. Masih ada dikit? Ada sedikit tapi enggak. Ada sedikit? Mau hilang nggak?
nyerinya? Mau, bener? Saudara duduk dulu deh. Nanti berdiri lagi, ingetin ya. Awas saudara nggak berdiri lagi ya. Saudara berdiri dulu. Mau hilang? Angkat kedua tangan ibu. Turunkan lagi. Angkat lagi. Katakan dalam nama Yesus. Saya sembuh. Nyerinya hilang. Oke, siap? Gerak sama-sama saya. Up. Mulai lebih ringan nggak? Ya agak ringan. Tadi kaku sekali, saya perih. Dan ibu juga nggak sadar sekarang jalan ibu lebih lancar. Coba sini jalan ke saya. Sini, cepet. Wow. Coba, tadi mama bisa kayak gitu nggak? Enggak, di rumah aja tuh mama ngesok gitu terus. Langsung di lantai nggak bisa. Coba ibu jalan lagi, bener. Coba, ada rasa sakit? Nggak ada. Asik, didorong lagi. Oke, ayo bu. Dorong lagi. Haleluya. Jangan cepet-cepet bu. Jangan cepet-cepet bu. Udah kuat, udah bisa sekarang. Ya, biarpun masih ini agak sedikit ya. Siap ya. Mau hilang total nggak? Iya. Dalam nama Yesus mengucapkan sang gue hilang total. Coba ke depan. Hap. Sekali lagi. Sekarang ibu jalan lagi ke situ. Jalan ibu sekarang akan lebih lancar lagi. Coba. Kaki diangkat lagi. Tadinya nggak bisa. Bisa enak. Udah enak sekarang. Iya. Yang ini masih ada kebas. Masih agak kebas. Iya. Mau kebasnya hilang. Saudara nggak apa-apa nungguin. Ya iyalah nggak apa-apa kalau misalnya ada saudara yang bilang enggak udah jam berapa nih? Wah saudara. Di dalam nama Yesus kebasnya hilang secara sempurna dari atas kepala sampai ujung kaki sembuh. Oh, saya rasakan kuasa Tuhan lagi mengalir nih. Mau rasain nggak kayak ada anget gitu? Jesus, we give you praise. Thank you, Jesus. Oke, udah? Ringan. Kebasa gimana? Udah ringan. Coba ke sana. Ini belum, yang di sana belum lihat nih. Kelihatan gak sih, saudara? Kelihatan. Enak juga nih bantalnya nih. Sini, Bay. Nah, sekarang balik situ, Bu. Balik sana. Kiri. Nah, ayo lurus. Hop. Gimana rasanya, Bu? Wah, puji Tuhan. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus hamba kunci dan meteraikan kesembuhan ini. Tidak dapat dicuri oleh iblis. Dia sudah disembuhkan oleh kuasa dari Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya. Habis ini Ibu saya doakan lagi. Nanti saya bilangin.
Nanti soalnya iblis tuh iseng saudara. Kalau udah sembuh kadang-kadang iblis masih suka buat apa. Aduh kayaknya masih sakit nih, kayaknya masih sakit. Padahal Tuhan udah sembuhkan secara sempurna. Bu jangan duduk kursi roda lagi, duduk di kursi biasa. Bantalnya kalau nggak dipakai buat saya aja. Oke, tadi siapa yang udah sembuh? Angkat berdiri tadi, yang udah sembuh. Yang udah sembuh berapa banyak tadi? Banyak yang ke tangan. Nggak dipanggil satu-satu kok saudara. Saudara takut terkenal banget sih. Hah? Coba sini Bu. Tadi kenapa Bu? Tangannya bisa digerak ini, di sininya sakit. Sama sekali. Iya. Dan sekarang? Bisa. Tangannya. Baik. Tadi nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan di anak gendeng. Ini kayaknya berdiri enak udah. Sekarang udah bisa jalan? Bisa, nah. Tangannya tadi sama sekali nggak bisa digerakin, sekarang nggak bisa digerakin. Nggak bisa di sininya. Di sini bisa digerak. Di sini nggak bisa. Kayak gini nggak bisa. Dan sekarang udah bisa. Bisa. Jalan juga tadi nggak bisa. Nggak bisa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan lihat iman keluarganya dan imannya. Sekarang juga jalannya akan lebih lancar. Dan sekarang juga jalannya akan lebih ringan. Mulai angkat kedua kaki Ibu, angkat. Kiri kanan angkat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini jalan sama saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pelan-pelan aja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, Ibu sekarang melangkah ke saya. Sini ke depan. Sini kamu. Sini. Ini anaknya. Sini. Coba kamu sini. Kenapa mama sebelumnya gimana? 2 tahun nggak bisa jalan. Hah? 2 tahun nggak bisa jalan. 2 jalan nggak bisa jalan sendiri kayak tadi. 2 tahun nggak bisa. Kalau bangun dari bawah terus minta tolong terus. Pakai kursi roda terus diangkat badan biasa dia nggak kuat. Biasa nggak kuat. Dan sekarang udah jalan udah bisa jalan. Coba kursi rodanya bawa sini, Aduh, saya kebanyakan duduk nanti. Wah, haleluya. Tadi Ibu naik kursi roda? Ya udah, ayo sekarang dorong saya lagi. Tadi nggak bisa gini. Haleluya. Amin. Wow. Puji Tuhan, aku 2 tahun aku nggak bisa jalan. 2 tahun nggak bisa jalan kayak gini, Bu. 2 tahun sudah. Coba balik lagi, Bu. Muter, bisa nggak, Bu? Hati-hati, ini belokannya ini nih, perempatannya banyak mobil. Jadi 2 tahun Ibu nggak bisa jalan seperti ini, Jalan seperti ini nggak bisa. nggak bisa sama sekali. Dan sekarang Baru bisa, tangan juga nggak bisa pegang. nggak bisa digenggam. Dan sekarang bisa.
Tangannya nggak bisa genggam, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Sekarang bisa karena kuasa Tuhan Yesus. Wah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Udah, stop sini Bu. Parkir dulu. Di dalam nama Yesus, mulai dari hari ini, makin hari, makin pulih, makin sehat, makin baik. Tadinya nggak bisa jalan sendiri gini. Bener, sama sekali nggak bisa. Satu, sini kamu sini. Kamu sini. Aduh, kalau saya yang jadi nangis kan gak enak. Biasanya satu langkah Dia langsung keplok gitu, jatuh langsung. Dia pernah naik tangga gitu. Satu langkah kan belajar dari dokter bilang harus belajar naik tangga. Cuma satu langkah langsung jatuh, langsung bengkak lutut. betul nggak apa yang dokter nggak sanggup lakukan Tuhan? Terima kasih Pastor, terima kasih Tuhan. Udah kamu duduk. Enggak, udah taruh sini. Itu bawa lagi, satu lagi, Philip. Sini. Itu satu lagi, bawa duduknya sini. Udah parkir sini nih. Biar iblis tahu dia nggak berkuasa di sini. Mau lanjut apa ya? Tuhan Yesus luar biasa gak sih? Ibu berapa lama? Ya? 3 minggu. 3 minggu karena saraf sobek itu. Iya. Coba ibu bangun, berdiri. Udah bisa? Iya, tadi nggak bisa berdiri, susah. Tadi berdiri lancar banget. Buntung saya yang berdoa loh. Coba Pak Heri yang berdoa, ini kursi rodanya nggak muat nih Bu. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan yang dokter nggak bisa sembuhkan, apalagi keadaan saudara. Coba gerakin kaki saudara, semua masih bisa jalan kan? Bisa jalan kan? Kalau yang nggak bisa jalan aja Tuhan bisa buat berjalan. Apalagi kehidupanmu yang mustahil bagi manusia begitu gampang Tuhan lakukan. Tuhan luar biasa. Minggu depan ibadah kesembuhan tetap datang ya tapi ya. Jangan udah sembuh sini nanti malah gak datang. Hari ini saya gak doain satu-satu ya, mohon maaf ya. Udah mau jam 2 nih, saudara juga pasti udah lapar kan. Udah setengah jam deh saya doain satu-satu. Ibadah teens ya. Ya udah kita nanti di luar aja ya, saudara kalau mau doain ngantri di luar. Saya doain di luar aja, soalnya ada ibadah di sini. Sampai mana tadi? Ya udah, nanti kita doa kayak tadi. Aduh, kenapa sekarang sih, Bu? Kenapa ketemunya sekarang sih, Bu? Ini nggak tahu mau apa-apa. Ini pengumuman dulu deh. Itu nih ada link
Tuh linknya dong. Nih link MBS. Saudara scan. HP-nya keluarin dong. Kelihatan saya kan bisa lihat saudara. Saudara nge-scan-nya pakai mata. Ini MBS saudara share, setidaknya saudara jadi sumber mujis. Aduh.